Hi class, welcome back to my YouTube channel. Yeah, it's English time with me, Miss Sal. Well class, hari ini kita akan mempelajari chapter yang kedua, Stating Capability and Stating Willingness. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Kita bisa menggunakan modal can, could, or be able, yang artinya dapat atau bisa. Yang kedua, stating willingness. Willingness berarti kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Kita menggunakan modal will atau would, yang artinya akan atau mau atau sedia. Will untuk yang present dan would untuk yang past tense. Ya, yang berikut kita akan mempelajari general pattern-nya atau rumus umumnya. Oke, yang pertama bentuk afirmatif atau positif diawali dengan subjek diikuti dengan modal lalu verb one. Contoh kalimatnya adalah Joy can fly. Subjeknya Joy, modalnya can, lalu kata kerja pertamanya fly. Joy dapat terbang. Artinya Joy mempunyai kemampuan untuk terbang. Ya, bentuk yang kedua negatif. Subjek diikuti modal not lalu verb one. Subjeknya Joy, modalnya can, diikuti dengan not, lalu kata kerja pertama fly. Joy cannot fly, artinya Joy tidak dapat terbang. Dan yang terakhir, interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya adalah modal diikuti subjek, diikuti verb one, lalu diikuti tanda tanya. Kalimatnya menjadi Can Joy fly? Artinya, dapatkah Joy terbang? Well class, berikutnya, menggunakan can bisa dipadukan juga dengan question words 5W plus 1H. What can I do for you? How can you come to my house? How can you fly a kite? Jadi bisa ditempatkan kata tanya di depan modalnya. Oke, next. Could di sini artinya sama dengan can, hanya digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lampau. Lalu yang keduanya untuk menyatakan ekspresi yang sopan. Contoh kalimatnya, Santi could walk 20 kilometers away when she was a kid. Santi dapat berjalan 20 km jauhnya ketika dia masih kecil. Berarti kemampuan itu dia miliki hanya di masa lampau, sekarang tidak bisa. Yang berikut contoh untuk meminta secara sopan kita menggunakan kata could. Could you please open the door? Dapatkah kamu membukakan pintu itu? Could you see win the singing contest? What could you friend to do to me? Itu beberapa contoh ekspresi sopan menggunakan kata could. Yang berikutnya menggunakan be able to, itu untuk menyatakan kemampuan, bisa digunakan tidak hanya untuk present tapi juga untuk past tense. Ya, dia tentu juga memiliki pola kalimat seperti pada can dan could tadi. Ya, untuk kalimat positif subjek diikuti be atau to be, able to, lalu diikuti kata kerja pertama. I'm able to finish the job myself. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya sendiri. Lalu untuk pola negatifnya, subjek diikuti be, able to, diikuti not, lalu verb one. I'm not able to finish the job myself. Saya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan saya sendiri. Lalu yang ketiga, kalimat tanya, be, diikuti subjek, diikuti able to dan verb one, lalu tanda tanya menjadi am I able to finish the job myself? Dapatkah saya menyelesaikan pekerjaan saya sendiri? Ya, for the review, to be present ada 3, am, is, dan are dengan subjeknya masing-masing. Sedangkan to be past ada 2, was dan were. Ya, next, will, menyatakan kemauan. Positifnya, subjek diikuti will dan verb one. Joy will fly, Joy akan terbang. Berarti Joy mempunyai kemauan terbang, untuk terbang. Berikutnya negatif, subjek plus will tambah not tambah verb one menjadi Joy will not fly, Joy tidak mau terbang atau tidak akan terbang. Lalu kalimat tanyanya, will diikuti subjek, diikuti verb one dan tanda tanya. Will Joy fly? Akankah Joy terbang? Menanyakan apakah Joy mempunyai kemauan untuk terbang. Itu pola kalimatnya, jadi silakan dipelajari pola-pola kalimatnya sehingga tidak mengalami kesulitan untuk membuat kalimat. Oke, untuk latihannya, Miss sudah sediakan. Silakan diisi dengan modal yang tepat, can or cannot. Lalu ada will dan juga will not atau disingkatnya won't. Silakan dikerjakan, nanti dikirim ke Google Classroom. Ya, that's all for today. Do your best and see you.